Venezuela, negara yang ekonomi kacau pun BBM-nya nggak sampai 500. Shell di Malaysia yang RON 95, V-Power itu nggak sampai 8.000. Yang bensin nggak sampai 500 rupiah seperti itu. Buka bendino buat keliling, kayak muter gitu. Mengetes banget, kan gitu ya kan? Kayak sama. Kita ini tidak pergi-pergi kadang-kadang. Baju ini loh, gitu ya, ya, gitu dan sebagainya. Saking nggak ada rasa takut orang yang negara yang nggak ada sakit, ngapain sakit takut? Dokter yang murah, malah dokter gratis, kesehatan gratis. Ya. Nggak ada takut ngumpulin harta, apa yang ngumpul nanti kena pajak. Nah, kalau negaranya itu seperti Monaco, Qatar, Monaco coba negara bebas pajak itu. Coba kamu kalau nggak berani, Qatar negara bebas pajak. Masih ada rasa takut, sejahtera. Semua terpenuhi, ingin rumah, habis kuliah ini, apa ini namanya, lulus, ya fresh graduate. Di Qatar tuh suruh milih sendiri mau kerja apa. Di Indonesia ini kita gampang. Akhirnya kuliah, gara-gara lulus S1 gak kerja. Wis kuliah akhirnya. Itu kata gitu ada. Saya tanya, kuliah gak cari kerja? Iya Pak, cari kerja. Itu menunjukkan bahwa kita masih ada rasa takut. Belum sejahtera gitu ya. Indonesia ini disebut negara belum sejahtera karena masih diliputi perasaan takut, was-was nanti jadi apa dan sebagainya. Nah, disebut sejahtera. Nah, ekonomi publik itu memikirkan di mana orang itu tidak ada rasa takut. Yang dipikirkan itu adalah kesejahteraan. Ekonomi sendiri itu bicara tentang kelangkaan, supaya nggak langka maka dia melakukan aktivitas ekonomi. Ya, kalau semua aktivitas ekonomi itu dilakukan, barang itu yang dari mahal jadi murah karena begitu mudahnya diakses. Barang yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Barang yang sudah ada substitusinya. Mau makan nasi nih, nasi nggak ada substitusi pangannya. Wah sudah sejahtera kamu. Hari ini masih makan beras ya. Kan kalau bisa ditemukan kesejahteraan yang lainnya, substitusi pangan yang lainnya, nggak perlu lagi kan kita makan beras. Nah, kenapa sih kita masih tetap makan beras? Beras sudah semakin langka. Kenapa kita tidak memanfaatkan gitu ya? Kita ini negara agraris tapi beras mahal itu di negara Singapura itu negeri apa? Pangannya nggak pernah ketakutan ya, bisa membeli dan sebagainya. Terus gimana itu kok bisa kita negara agraris malah kebutuhan pangan kita itu menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Nah, oleh karena itu gimana caranya supaya aktivitas ekonomi itu betul-betul diorientasikan kepada kesejahteraan. Itu lah yang ilmu ekonomi. Jadi memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusi alokasi itu semua aktivitas ekonomi itu ditujukan untuk kesejahteraan. Nah, itulah ekonomi publik. Ini poinnya ya. Hanya kalau dilihat dari Indonesia, ekonomi ada aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat luas. Ini ekonomi publik. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sebagainya itu harus bisa diorientasikan untuk kesejahteraan tadi. Ya. Aktivitas produksi, aktivitas konsumsi, itu harus diorientasikan. Nah, semua kebijakan yang dibuat, norma aturan. Ya. Peraturan itu kan norma sih. Baik, gitu ya. Dan harus diselenggarakan dengan patuh, sesuai dengan kaidah yang berlaku dan pantas. Patut dan pantas itu pas. Patut itu layak, pantas itu pas. Kamu kalau pakai bajunya patut dan pantas. Patut itu sesuai dengan normanya. Patut cocok. Ya, pas itu cocok. Ya, diundang kemanten pakai baju
jas, kanan. meskipun mahal, jas hujan, mahal apapun, tapi kok nggak jas hujan, nggak cocok, nggak patut dan nggak pantas. Pakai jas pak, patut tidak patut, tapi nggak pantas. Wong diundang aja kampung, kamu pakai jas, kok gak sumu, nggak pantas yang kayak batik. Kalau batik ya patut ya pantas. Tak kira Bagaimana? Nah, jadi norma aturan yang dibuat pemerintah itu harus patut, sesuai dan pantas. Jadi semua nanti aktivitas ekonomi itu harus diorientasikan gimana caranya masyarakat bisa terampil. Maksudnya gimana Pak Eko? Misalnya kamu melakukan produksi, tapi itu tidak bisa dikonsumsi, kan tidak ada artinya sih. Jadi berproduksilah sesuatu yang bisa dikonsumsi. Nah, Pak, kalau kita bisanya itu tapi nggak bisa nggak dikomparatif ya, dibandingkan dengan produk yang menjadi barter juga. Oh bisa Pak. Nah, kalau itu nggak masalah. Misalnya gimana Pak Eko? Kamu itu butuhnya beras, tapi kamu itu hanya bisa produksi ban. Maksudnya kamu makan ban atau karet? Maksudnya kamu makan karet? Kan enggak. Tapi karet itu dibutuhkan negara lain kan? Maka kamu cari negara lain yang punya produksi beras berlimpah, tapi butuh karet. Nah, kan berarti butuh barter. Tapi juga ada kan negara itu, saya tidak butuh karet, tapi saya butuh yang lainnya. Nah, kita bisa berdagang berputar. Saya jual karet dulu, uang dari beli karet ini saya pakai untuk beli kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Demikian seterusnya. Ya, yang penting ini susah. Karena apa? Enak kalau kita bertetangga, kita matching sama negara lain butuh singkong, negara butuh jagung, negara kita bisa produksi enak. Masalahnya itu kan seringkali negara sebelah, negara tetangga nggak butuh. Kita produksi singkong berlimpah, tapi orang Australia tetangga kita nggak butuh singkong. Yang dibutuhkan gandum. Maka kita berubah harus jual singkong supaya kita butuh produksi orang Australia. Apa itu? Buah apel Australia kan seringnya. Nah gitu. Manusia itu ada satu seperti itu. Jadi simpel kan, kalau ekonomi publik itu bagaimana cara aktivitas ekonomi itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat luas. Pertanyaannya, kita harus paham dulu aktivitas ekonomi ini apa aja Pak. Nah ini ya pertanyaan berikutnya. Aktivitas ekonomi ya sih ya, produksi, konsumsi, distribusi, dan alokasi. Ya sih aktivitas. Disebut kamu melakukan aktivitas ekonomi itu jika melakukan 3 hal atau 4 hal. Nah, ya, minimal 3 hal. 4 hal ini kan yang berkaitan dengan negara. Ya. Kamu disebut memproduksi segala sesuatu, mau bikin pisang goreng, mau bikin nasi goreng, mau bikin tempe goreng, dan mau bikin sayur goreng atau apa saja, itu produksi. Semua orang harus memproduksi supaya sesuatu yang kita inginkan itu tidak langka. Ya kan? Produksi. Makanya di setiap negara di dunia ini selalu memikir gimana caranya dia harus berproduksi. Ya, produksi. Kamu sekarang kamu sedang berproduksi enggak? Sedang produksi enggak? Ya. Iya Pak. Apa Mas? Memproduksi karbon dioksida. Yo irungmu mantap Mas. Enggak produksi biogas. Bahan baku biogas Pak. Kamu ini sedang memproduksi. Salah satu bentuk produksinya adalah membangun knowledge,
Kalau apa ini karbonmu CO2mu itu Bisa lurus. mau produksi Kapan lurus bisa ya? jadi otomatis sih tambahan keluarkan itu ya. Tapi kamu ini sedang yang namanya produksi itu kan disebut aktivitas melakukan, bukan terjadi dengan sendirinya ya. Memproduksi apa? Knowledge, mau meningkat, memperkaya knowledge. Ya, orang sekolah, orang kuliah itu kalau nggak memperkaya knowledge juga memperkaya skill. tutupan montore pelan-pelan itu mah. Makanya ada digital skill, ya kan gitu ya. Peningkatan kemampuan skill di bidang digital, ya. Literasi digital itu ya kan ada digital skill ditingkatkan. Lap-lap. Ditingkatkan. Masa Produksi kaget, knowledge sekarang produksi meningkat Lap. pengetahuan tentang yang bukan berbasis ekonomi sekarang paham. Oh, ekonomi itu ternyata bicara tentang kelangkaan. Ngomong ekonomi boleh bicara tentang aktivitas ekonomi itu untuk mencapai kesejahteraan. harusnya kanan mau. Kamu mau ngarep kok kanan mau. Kalau Karo yo. Makane gak ketok. Nganu. Genge. Oh iya. Dingko-dingkonya deh. Slap ngono kan. proses Ada lah muter ya. kesejahteraan ya, tidak ada ekonomi publik di satu negara. Lampu merah kanan. Ya, sekali lagi aktivitas pertama produksi. Dari produksi ini, saudara-saudara sekalian, itu bisa dikaitkan dengan apa yang diproduksi. Iki matahari Ya. bener-bener Siapa pas, yang memproduksi ya. dan bagaimana. Pas bersinar. Iya. Ibu, ya. Sorry. Apa yang diproduksi? Ini menentukan saudara-saudara dalam ekonomi publik itu, dalam aktivitas ekonomi. Bener. Saya produksi Pak tiap hari. Bisa dikonsumsi nggak? Bisa dimakan nggak? Bisa dimanfaatkan nggak? Bisa digunakan nggak? Nah, ini pertanyaan dalam ekonomi penting ini. Itu kanan. Tiap hari Pak, saya itu bikin Oh iya, lampu merah papan iki. catur. Oh, kamu ngono ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Cuma sopo sing tuku. Mungkin itu udah jarang main catur. Kalau kamu tinggal di negara pecahnya Uni Soviet saja, di Rusia mungkin laku ya papan catur. Saya tiap hari produksi Pak. Produksi apa? Peti mati. Ya, kalau angka harapan hidupnya tinggi kan produksi mati. Makanya orang apa yang diproduksi? Terus siapa? Ini nanti kaitannya dengan sistem Pungiri. sistem Enggak, ekonomi lurus. satu Lurus. negara. Pojokan. Kiri jam. Ya. Kalau pemerintah semua didominasi oleh pemerintah, maka dia menjadi negara sosialis. Kalau proses produksinya itu dilakukan ya, lebih banyak oleh swasta, maka dia cenderung berlaku sebagai negara kapitalis. Siapa saja diberi kesempatan produksi di negara Pocan di sini kan sih. kapitalis. Bang jatuh. Kalau misalnya Kiri, dibatasi, dilarang, Tapi maka dia ditutup menjadi kan? negara komunis. Gergangnya. Ini ya. Iya. Jadi siapa yang memproduksi? Tutup langsung. Ini menentukan, Iki dibuka iki. Oh, tutup. menentukan tentang Satu lat sengaruh. sistem ekonomi yang dia. How berkaitan dengan masalah bagaimana itu diproduksi sendiri, diproduksi oleh orang lain, diproduksi melalui kerjasama dan sebagainya, itu sangat menentukan. Saya mau produksi kalau sana lapar, saya mau makan, maka saya harus masak nasi. Kalau nggak punya nasi, beli. Siapa produksi? Diproduksi sendiri atau orang lain? Orang lain. Bagaimana membuat Langsung nasi goreng yang saya inginkan itu? Itu penting. Tol kiri langsung. Ya, kalau sekedar hitam, ya nasi kayak kecap ya hitam. Kalau sekedar goreng, ya pokoknya kasih minyak jelantah ya sudah bisa digoreng dan hitam, gitu ya misalnya. Tapi kan menentukan kualitas untuk bisa dikonsumsi tidaknya. Ya. Jadi penting memproduksi itu jangan sekedar memproduksi, tapi produksi yang bisa dikonsumsi atau digunakan.
Jadi kamu jangan sekedar cari kuliah atau melakukan aktivitas ekonomi produksi Kalau yang harus nggak kamu pikirkan bisa nggak dimakan. Motor loro lo cak iki cak. Bukan memesan, yang kok tapi karek bisa nggak mundur. dimakan. Terus kan aku ono puteran. Bisa nggak Yes, dimakan. ngurus. Kalau Oke, menunggu apa yang sekarang diminta, nggak bisa jadi kamu nggak akan pernah produksi karena kamu Iki sing tidak gak jelas kon iki. tidak memikirkan konsumen. Di email mrene. Iya. Teorinya sih itu kan bukan lagi demand create supply. Sekarang itu supply create demand. Mana kayak saya. Produksi yang menentukan permintaan. Ingat ya. Kalau dulu kan kamu nggak perlu demand itu permintaan itu ya, menentukan produksinya. Aku nggak minta, aku minta maka diproduksi. Sekarang enggak. Justru produksi supply itu menentukan permintaan. Contohnya apa? HP-mu. Memang kamu kepikir itu fitur-fitur yang dikembangkan di Samsung S25. Kamu udah punya S22, ya, bahkan sudah punya S-Teller, S apa. Tapi ditawarin S25. Ya, sudah punya 24, apa sih bedanya? Tapi ya beli. Kamu udah punya iPhone 16, tapi masih keinginan punya ke 16. Ntar lagi September muncul yang 17, kamu minta lagi. Berarti sesungguhnya produksi itu, atau sepeda motor boleh. Muatan ganti sama jenis sepeda motor ya. Oh ini sing terbaru, ini terbaru. Artinya keinginan kita ya, permintaan itu di-create oleh produksi, di-supply, ya, konsumsi. Ya. Tapi poinnya, yang penting bisa digunakan. Jadi sesuatu yang bisa digunakan. Cukup Pak? Enggak. Sudah bisa diproduksi, sudah bisa digunakan. Tapi kalau nggak ada, apalagi negara itu gas negara ini seperti Indonesia, yang butuh orang Papua, ya, yang memproduksi Jawa, tapi tidak bisa distribusi kan, tidak ada kapal ke sana, tidak ada pesawat yang ke sana, tidak ada yang bisa mengangkut sampai ke sana, tidak bisa. Dari distribusi ini saudara-saudara itu banyak ikutannya nanti melahirkan infrastruktur. Ya diangkut sama mobil, oke ada mobil, jalannya ada enggak? Nah baru buatkan jalan, berarti ada infrastruktur pendukung. Sudah ada apa ini jalannya. Naik apa? Diangkut apa? Truk. Ada bensinnya enggak? Nah kita perlu pom bensin, cara tempuh dan sebagainya. Sudah kita buatkan pom bensin. Masalahnya berikutnya, lah bensinnya yang untuk dijual ada. Nah itu enggak ada Pak. Beli lagi. Beli bensin. Ke produsen bensin misalnya mau ke negara-negara Timur Tengah. Bensin sudah beli, datang bawa kapal. Nah, ada nggak bongkar muatnya? Nah, dibongkar muat. Ya itu Pak nggak ada pelabuhannya. Bikin. Kamu kan nggak mungkin kulaan ke Qatar bensin untuk jual bensin eceran itu misalnya 20 liter. Tukulnya nanti ke Qatar. Lapo, yang butuh lo akeh. Masa kamu beli bensin mumpung murah Pak, beli di Iran saya. Berapa? 100 liter, tapi beli di Iran. Nah sampai sini berapa? Ya kan? Atau beli di Arab Saudi murah Pak, bensin 3.000, saya beli di sana. Lo ngangkutnya apa? Ya saya angkut kayak ngangkut jam-jam itu Pak. Itu jam-jam tapi bensin. Bapak bensin. Kamu soalnya. Jadi ikutannya banyak karena distribusi. Ya tadi kan. Untuk bensin dan produksi kalau nggak beli ya harus ada jalan, harus ada kendaraan, ada jalan, ada pom bensin, ada bensin. Kalau nggak bisa ya harus beli. Kalau beli itu karena tonasenya besar, harganya jauh lebih murah kalau pesan banyak. Ya kita kan harus membangun pelabuhan untuk kapal bongkar muatnya. Kalau enggak, ya kita kan harus membuat depo, ya depo dan sebagainya. Jadi ikutannya itu banyak. Ya sama lah. Kamu produksi ini sepatu. Produksi aja sepatu. Nah. Oh sepatu sopo iki model ini
sepatu, ikutannya banyak nggak? Kalau kamu produksi sepatu, apa produksi ikutannya? Ya sepatu. Apa bisa langsung kamu beli sepatu, bikin sepatu kan enggak? Apa yang harus juga diproduksi dalam sepatu ini? Sol sepatu. Sol, berarti Tali sepatu. kulit, berarti tali, terus apa lagi? Plat, ya kan? Nah, warna, benar nggak? Kanvas, ya kan? Dan misalnya kulit aja ikutannya kan banyak. Pabrik penyamaan, terus bahan bakunya kulit sapi, ya kan? Sol, berarti butuh apa? Lem, ya kan? Apanya lem? Ya kan? Ini baru sepatu. Kayak tadi mobil. Iya kan? Apa gak blenger kalau mulai dari mobil? Ini sepatu aja segini banyaknya. Nah, jadi maka cari produk yang ikutannya banyak. Kamu kalau produknya bos sarung, lanjut gampang banget ya. Benang, benangnya kan kapas, kayak bahan sutra ya, sutra, pemintalan, proses jadi kain, pewarnaan, wes potong-potongan, cair, habis ya, terus semakin kompleks cepat berkembang industri. Ya. Jadi kompleksitas wabah itu menentukan berkembangnya industri, aktivitas ekonomi. Gitu ya. Coba kalau dalam laptop, iya kan, ono layar, ono PCB, ono touch, ya, itu semua ada, tapi kan listrik ya percuma pak, kan baterai ya percuma, kan harus ada listrik aja macam-macam ya, ono sing basisnya tenaga uap. Gitu ya, macam-macam. Jadi semakin variasi satu produk, semakin berkembang. Coba bayangkan dulu, ya sepatu itu model kayak Bruce Lee, ya. Dulu kan orang simpel, sandalnya klompen, ya simpel lah sandalmu sih gitu loh, modelnya aneh-aneh. Sing tali ini mirip, nah, sing lobangnya model apa lah, macam-macam. Itu keinginan manusia dan sebagainya, ya. Jadi harus bisa nyampe, harus bisa yang diproduksi dan bisa digunakan dan harus bisa terdistribusi. Ya, semakin besar satu negara, semakin heterogen satu wilayah, ya, semakin susah distribusinya. Ya. Seperti Indonesia ini, negara dengan beribu kepulauan, berapa ribu pulau Indonesia? Berapa? Lebih dari 17.000 pak. Wes ini berlaku. Lebih dari 17.000 Pak pulau ya. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah bayangin proses distribusi. Distribusi kendaraan, infrastruktur semuanya. Tapi yang kamu produksi tidak mampu memenuhi seluruh masyarakat. Keluarlah kebijakan alokasi. Pulau ini dapat berapa, pulau ini dapat berapa, masyarakat kelompok ini dapat berapa, perlu. Nah, seperti sekarang ini kan, uang negara ini mepet, dialokasikan nih, potong, di sini sekarang potong, dan di sini ya kan, alokasi.
Nah, kalau alokasinya sedikit ya bagaimana mau sejahtera? Ya bakal uangnya banyak. Ya, seperti ya, saya sering memberi contoh itu Qatar. Bayi lahir dapat emas 2,5 kilo. Kan itu ya. Pajak nggak ada pajak penghasilan. Ya, subsidi energi listrik murah. Makanya kan kamu pergi ke negara Arab, ya toko-toko negara Arab itu ya luas tokonya anggap aja sekitar 6 kali 6 itu ya kali sekitar 10. Langit-langitnya itu berapa itu cuma lampunya wempel saya murah mau ada jinglang kalau negara super kaya itu bebas mau apa aja terserah apa aja terserah nggak masalah mau apa aja nggak masalah Ayo alamatnya kan bingung nggak palsu. Iya. Jadi alokasi penting, kebijakan alokasi. Ada prioritas. Ya. Misalnya kalau kantor gitu kan, misalnya berlangganan data, kan ada alokasi bandwidthnya. Oh ini dapat alokasi berapa, ini berapa dan sebagainya. Atau misalnya mamamu, ya mamamu itu kan mengalokasikan ke anak-anaknya kan. Bapak bayaran gitu, terus alokasi ya kan dialokasikan belanja untuk bulanan berapa, belanja untuk internet berapa, belanja untuk misalnya liburan berapa, uang saku anaknya yang paling besar mahasiswa ini per bulan uang sakunya 6 juta, adiknya uang sakunya 3 juta ya per bulan, yang paling kecil TK. Biasanya kita mantul itu loh, ada gunungan ya. Ada gunung itu loh, selain ngarep radio itu loh, enak kali. Semua ya, mahasiswa uang sakunya 4 juta Soto uang saku tamanan. dosen dan guru adalah beban negara. Jadi saya ini Apa nih? beban susah. Kira-kira udah angel gitu. Aduh. Karo lah guntur iki. Tapi Ini nggak pedas semua ya? Udah kabeh. Nggak pedas tuh, ngomong ke bapak dulu. ya Bunda Fitur ruangannya kan, saya bukaan ya. mungkin tipsnya. Tapi kalau ini alokasi dana guru dan dosen dinaikkan ya. Saya kayak pembahasan dewan barang terus Pinter sekarang gitu. Pinter ya. Kenapa? Nah, cuma itu ya sok juga tadi. Tak kira itu saya itu bagian dari proses produksi meningkatkan Masa iki? omset Iya. yang kebeban ya. Timbangannya Ya, ya. namanya pahlawan tanpa aja saya risiko ya. Bayaran nggak mudah malah ya jadi pahlawan tanpa punya jasa. Ya. Pahlawan yang nggak dimakan pahlawan ya guru dan Iya, dosen. mau semua ketemu kuliah tau makmu. Kuliah. Padahal yang biasanya dimakamkan pahlawan itu Ini nggak fajar aku nih, Indonesia nggak kalau tahu M-Han berapa. gue online, Tapi kalau malah kita enak. Oh, Fajar mana Eman? Terang. Oh, dia ini guru apa jenenge? Sawal. Alat sare seminggu tak Justru baru itu dia harus online saya terus ocol. kuliah. Gratis pisan. Mati di jalan. Sayur, Pak. Pahlawan-pahlawan ekonomi ya. Jalur Harusnya murni. ditaruh di makam pahlawan itu ya. Guru ngajar ya itu Mas, monggo. nanti kena bencana atau menyelamatkan anak didiknya. Wah, itu harusnya di makam pahlawan. Pantesan kok nggak iklan di Mohon maaf ya, kalau mana? di antara kalian ada yang jadi anggota TNI atau Terus apa, kan tidak perang. Tindak lanjut replikasi pripun ini, Mas? Perangnya nanti. PKS. Pahlawan-pahlawan itu aja. ekonomi ya, itu yang harus PKS mungkin terus harus nanti di kriterianya. Oke, Orang-orang nggak ada, jadi aktivitas ekonomi Pak, harus Pak. dilakukan. Yang tadi saya sebutkan di sini, PKS juga mau habis ya, Mas, kita dengan provinsi, ada Mas. aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan ini harus dilakukan. Iya, Nah, setiap aktivitas keseluruhan dari aktivitas ekonomi ini, saudara-saudara sekalian, ini semua itu diorientasikan kepada kesejahteraan. Maka kita sedang membicarakan ekonomi. Ntar wali kota mbak gubernur duduknya Pertanyaan berikutnya,
apa? PSB. Kesejahteraan itu ukurannya apa? PSB kan- cuma nanti kan lah makanya PKS itu apakah pemerintahan dengan apa, Pemerintah. provinsi Enggak, sama itu sekda ambil sekda. 8 indikator udah terkait. Dia beri ngomong. kesejahteraan. Jadi dan aktivitas ekonomi sudah kita preteli, kemudian semua aktivitas harus diwarnai pada kesejahteraan. Nah, indikatornya apa Pak? Bisa itu dan 8 ini. Kalau 8 ini bisa terwujud dengan bagus ya. Yang pertama apa Pak Eko? 1. Emang ketemuan sama Iqbal. Peningkatan income. Jadi pertama ya Pak, kamu bisa Iya, mau beli apa saja harus apa dalam bentuk pakai kayak uang kayu tangan. tingkatkan. Jadi langkah Ya. pertama menuju kesejahteraan Kira nih, itu Bang. terjadi peningkatan Indonesia income. Bukan tengah dijebol. Tengah dijebol. Ojo UMR itu boleh UMR. Mas Didi, Tapi ya per longgar bulannya gak? 20 juta. UMR nanti Indonesia 20 juta. Walah, adet. Hah? Sama Apa-apa. itu digodai tim SPM KU apa provinsi ini Karena kabeh. dari sini itu ya, dari sini ini bisa semua kan. Ya Mas Afan, Mas Wahyu, Dari sini Mas nih. Wawan. Kalau bayarannya Ki cukup arep ndek soto bisa taman. Aku lek sampe memberi apa saja, ya. Sing ngene sapa biasanya jenenge apa Mas sing lali aku. mungkin kasih Pak income nggak Bener, besar, Pak, ini ya? nggak masalah. Tapi harus diikuti misalnya kebutuhan Lah bang iki lho OTW wis alon-alon itu. Iya saya tangaran sih di pendidikan gratis. Nggak masalah ya. Mas dari mantel. Mama kan nggak perlu belanja perso lah. 2 Tapi tak video call gitu. kesehatan gratis. Kamu Terus mau mobil bayar lagi. 2 juta, tapi Nah. pendidikan gratis, kesehatan gratis. Ya. Terus apa lagi? Kebutuhan mendasar misalnya. Setiap warga Ya wes dapat rumah subsidi. kabar lho wis mah teko iki kono iki. Gak usah besar-besar ukurannya ya. Jauh teko tumiren lengkap gak Mas? Ada kabarnya gak Mas? Tumiren lengkap gak? Ya, ya, ya. Carane. Kalau rumah subsidi 21 meter persegi ya itu gak subsidi ya. 21 3 kali 7. Itu mau kok gak kan gitu ya. Ya wes. 2 Oke. rumahnya ukuran berapa? 36 meter persegi. Boleh, Ukurannya kuwi berapa? lek kira dari alternatif ya. 18 loh. Itu gang kan. Rumahnya gang mana? Rebunnya ya apa Mbak? Kamarnya ya bisa digantung kalau kelelawar. Ya. Enggak. Bisa kan? Ya, yang hidup layak itu ya. Yang iya, etanis Mas kuwi ya. 96, 94, 95 lumayan lah. Oh, sing ae, Ya, ya, ya. sekarang kan tambah-tambah. Gak Campur apa-apa, aja. ya, gitu, tapi rumah subsidi Tani rumah tumiren murah. toh. Setiap orang punya. Iya, Makanya atau IJKL, saya sependapat iya, kalau iya. ada kepala daerah itu Ya wes, oke Mas, tak kabur rumah kabur itu itu. kan hak dasar, hak asasi. Kamu Ini mana tak WA? hak asasi itu hidup itu hak asasi. Kamu WA Tapi ya. punya rumah juga hak asasi loh. Mas, Wajib saya durung di. punya rumah itu. Terus Kamu hidup tapi gak punya rumah itu siapa lampirannya. turun nanti izin rejo Harus munggah. musafam harus punya. Kapan Makanya yang mendasar yang asasi itu Baru harus wis dibaca. sore wis mulai toh. Makanya perlu Sampai dikritisi apa yang dilakukan oleh bupati-bupati itu pelajaran. Jadi harusnya ada batas Oh minimal, yuk. batas rumah kita yang tidak perlu dipajaki. Jadi pajak, jadi dari PBB. Nah, kalau rumah ukuran Oh, gak sama mobilnya apa tuh, Bang? pajaki. ya kan anggarannya di dia. Beda. Kan ya ora apa toh, Bang? Nah, kalau nggak bisa bayar gimana? Dosen. Enggak lah. Ya. Bapak ini rumahnya 96, tapi kan dia punya Iki Mas Pren udah batas sampean ya. minimal. Ya sing minggu ini lho. Oh, iya. Seseorang. Aku Kita tetapkan aja Iki satu Harus, orang Bang. itu Selosok punya kuwi hak anu, lahan Mas anu di besok Republik rapat ini misalnya Polres Tabes kuwi. Bu, 3 kali 3 sampai 9. Langsung. Kalau anggota keluarga total Ya, satu adikmu keluarga ya, itu ada kerja, 4 ya 4 kali 9 Allah. 36. 36 itu tidak boleh kena PBB. Wajib. Mana deh? Sekarang gak gitar ngono kuwi. Nanti ya. Enak. Kalau kamu mau nambah boleh, tapi kena pajak kamu kena PBB. Cinta enggak? Mas Adi kan harus nyebrang. Tapi yang 36 kan wajib. Kita harus hak kita. Asik. Jadi boleh kan, ingkaman tapi terus disediakan Iya. transportasi diangkat. murah, ya. Ngono karo nggo gitar Mas, ben gratis sampean. Ya. Mes rapid Karo transportasi. nggo gitar lho tak silih so. Ya kan?
Ya, Iya, bis wih, Surabaya lah. apa-apa, Mas. Bis Merdeka Mandi. mulai sore ya? Siapa pernah naik bis Mandi? Saya Pak pernah. Wis, Berapa? List sekarang? Kalau Lima ya ribu. Mas. saya Aku tak 5.000 Pak. biarne. 5.000 kan dari ujung barat sampai ujung timur. Lagi Kan? arek aku arep Betul, ngulon. Pak. Murah, kamu tuh bensin nggak biar. Arep ngulon. Tolong Ning panas di tambah arep hidup di awak ya, naik sepeda. Oh. Tangannya kosong. Arep dek gede iki lah terminal, ini ya loh, kan? terminal. Berminyak bisa. Tunggamu, panas ya. Tes topang mampu. Iya Mas. Asam. Oh, hati-hati. Terus Itu kok gitar. 5.000 kamu wis Main tolong aku kayak belum juga kan ya. Tinggal duduk. Ya, sopir tinggal kamu perintah jalan Pak. Ya. Bahkan kamu kan ngomong kan teng di jalan, ya kan? Kamu berdiri aja sudah dibukakan apa kaca di pos itu. Ya. Jadi kamu kalau hari itu nanti kalau kasih dibayar atau pakai QRIS itu sampai ngomong, Pak ini bonus untuk sampean Pak ya. Yang ini teko. Pas secara apa? Untuk padahal itu untuk Peksi. Nah ini coba Pak ya. Teko. Itu kalau ada jangkrik ada aku nggak prank ya kan. Dan Hah? bel ya. asik, Bel. ada semakin banyak semakin asik ya. Sehingga orang nggak kumpus-kumpus. Iya. Jadi air bisa diminum. Ya. Dapat ada mau menerima Kan ironis kita, namanya aja kerjaan ya. Tapi kan kantor minum, ternyata airnya itu mandi. minta ini Perusahaan daerah air mandi ya. Ini wes cek Bukan air ini minum. Mas Sumi kok barang bagian Mestinya kan dulu PDAM itu singkatan Betul. perusahaan daerah air Merencana minum. Udah apa? Mestinya kan langsung bisa diminum. Tapi realitanya kan Oh, Perusahaan ambil daerah air. sing anu sama. mandi, Gabungnya sama. nggak bisa diminum. Aku punya Kan dong. pergi ke negara-negara Singapura aja lah. Minimal nanti yang Nggak usah dampingi sampai apa sih Eropa. apa sih. Negara maju Eropa. Yang matamu. Iya kan. Air bisa udah, gampang tau udah Mana-mana maghrib aku atau akan kuliah. Iya, tuh. Tapi mak kletis kayak Macam-macam kan. Karena kasih deh. Itu sudah Ya. Pak Asek aku. Awak wes Iya. ngono. Disediakan. Mau asik guys, nggak mau bayar tapi semua murah. Lagi sing anu sama Bensin tuh. murah kayak tadi ya. Itu, Kayak negara Iran tadi cuma berapa nggak sampai 500 ya. Aduh. Nggak anu dah. Di negara-negara Nggak dulu yang dah. lainnya, Venezuela, Malaysia, tadi aja. Kayak ceki apa anu ki mau. Oh, protokol. Duduk umum. Ya. Pak Gigi. Nah kita itu kadang-kadang beli mobil kan pikirannya boros enggak kan gitu coba. Iya, Mbak Gigi itu harusnya rumah tangga. Saking karena mahal, coba Agak bensin suka pakai Mas Ilham. murah. Gak mikir deh. Saya Nah, mesti kamu return gak sih? beli Iya, mobil iya, yang situ. 200 Dari sak upret tuh. yang penting nyaman. Bensin udah murah Iku nih. Mas kena apeksi wes apa? Nah Jepang ini sedang Carane Toyota dan apa Honda ini teman-teman sedang yang kuwi atau mengembangkan mencari baik bahan kena bakar merata di sana atau yaitu hidrogen. paling merana. Jadi kalau betul-betul terjadi yang diuntungkan Kan saya negara kira kumpul di seperti guling Indonesia ini. ini. Lagi. Harga air putih lebih Ini mahal Jogja. dibanding Iya. harga bensin ya karena basisnya hidrogen. Bisa. Jadi kalau naik sepeda motor nggak bisa bensin itu ya kayak gini. Semua ya. Temenan itu. Ya. Temenan Udah itu. kan lewatnya langsung kencing nah ini otomatis ya terus jalan lagi. Karena bahan bakarnya hidrogen air. Kita orang tuh Ya. tuh kayak enak. Jadi semakin pesing airnya semakin kuanter kecepatan di PL ya nanti ya. Iya, Pernah ke sini, Mas, Aman? Hidrogen. Belum. Mobil listrik itu Keliling kota ini akan belum ditinggalkan malah. karena listrik itu Cilik Mas kecil. masih banyak ikutannya, iya kan? Enggak Surabaya asli Mas. Misalnya, Surabaya asli. Pak Tergalek. Karangan. tempat Bayu. anjingnya itu ya. Enggak sih an. Katanya. Oh, Masih galak banyak itu hal sama gitu ya. apa? Yang kurang Pak Yang kan Pak kernya itu ya. jari Tentang Jarianto. harus tambang harus ini ya. terus Yang masuk sebar betul-betul pindah pinter ya. kuwi. Toyota itu saya nggak kebayang, saya lihat di IG ya. Apa deh wis. Mereka sedang memikirkan bahan bakar berbasis hidrogen, berarti air. Kedua, Ya, tapi kan munggah tuh Bang Mas Danu. Apa Ya, apa enggak? enggak apa tunjangannya kuwi lho. Rasa. Si anake di Surabaya kabeh mana iman to. Iya, emang. Gue ganti nih. belum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Belum. Kan ini balik karo kena putaran gak kena putaran ya wis assalamualaikum ya. Putaran. Saya bulan September. Sudah iki mutup-mutup ya. Putaran. Sedang diputar. Aku ben. Aku
adik suku aku ketok iya. Apa terpisah? Iya. Jelas. Nah, Jelas. udah ya. Sepeda. Peningkatan income tadi Ya, sudah siapa, Mas? itu harus gitu ya. Kan ada sepeda Boleh namanya. rendah asal Oh, sorry. fasilitas Sepeda ini terpenuhi semua syarat ya. BPKD. Ya jangan Satu siji. Oh, bayaran apa nih coba puskesmas banyak yang malah pensiun tuh. ya, Iya. Beruli nanti bang. ya. Ada BPJS Sur kan. Tetep. dulu Jadi kalau nggak ada digeser. BPJS bisa bertahan Ambil 1 busur. bulan gara-gara BPJS Devi. mati gitu ya. Mana itu Apa malah asesmen? mati ini malah sumpah antri ya. Satunya penyakitnya siji gara-gara antri nanti penyakitnya nambah gitu ya. Ganti Mangkelnya hati di Ganti kabel. BPJS Iya. nambah Kan penyakit. gak paham ya ruatin di. Nah, Misalnya apa? tentunya kan Perdana. gak apa-apa gara-gara mangkel itu jantung tambah detak tambah cepet. Gara-gara mangkel itu Kapan ya luka ketemu? tambah Iki tersayat. kalau SKW perwali 14 Lu hari tambah sebelum. dalam. Ya sudah. Pikiran yang ada itu Sudah parah. Jauh men. ini harus dipikirkan nih caranya gimana. Soalnya Kaisan dada. SKU. Lah ya kaisan dada berarti. Iso. Mungkin yang perlu Kalau tetap dikembangkan gap itu pelayanan sekali kesehatan iso. keliling aja. 31 terakhir loh bang. Jadi fase 1 itu Karena jangan aku posisi puskesmas. barang aku tak marah maka merata gue biar Banyak. Dokter kan banyak sih sekarang. Ah. Kalau spesialis yang kurang, kalau dokter itu kan hampir semua sekolah itu sekarang punya dokter, ya kan? Dulu dokter itu kan hanya di UNER kalau di Surabaya. Sekarang UNESA juga ada pendidikan dokter, ETS juga ada dokter, UNUSA. Jadi dokter itu nanti belum introduksinya banyak. Sehingga para dokter itu nanti saya bayangkan kalau di kota besar itu keliling, keluar masuk kampung bawa sepeda motor. Dokter. Oh, Kalau PPD kapan di PJD? Suntik Ngerti dong, ya? keren. PPD. PPD. Semua ya. Terus mari tuh. Di dokter. Kemarin presiden dong. Boleh jadi dokter. Biasanya ITS ya, bayangkan, keluar sekolah tahun teknologi punya dokter. UNESA, sekolah pendidikan punya dokter. UNUSA punya dokter. Ya, Pasti jadi mau. kita swastanya ya ada Orang Tua ada dokter, Wijaya Kusuma ada dokter, ya. Ya, dan sebagainya. Nah, ada usulan laboratorium ya. Sementara Saya CCTV kuning kalau kemudian yang kedua, tak ada bakaran yang masih akeh. Ini kalau peningkatan melayani. Rata kanan. Datang kanan. Iya, kita keluar soto ayam bakar apa? Tadi sudah hanya Oh, saya saya akeh singgung. bang, wes dek kene ae. Ya, Saya parkir ya. Oh, kok enggak apa? Ada mundur. semua dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya pelayanan negara ini. Ya. Maka Parkir sangat kiri, menentukan ya. Sana. Misalnya, Pas tak boleh tak bisa Pendidikan tadi gratis dengan kualitas yang bagus, kesehatan itu gratis dengan kualitas bagus ya. Puskesmas itu Belas sakit Saya ngarep apapun dikasih. Parkir Panas itu mau yang dikasih kan. Kemudian paracetamol luka dikit salam. Ya iya bang. Kiri kan ngelan. Itu kasih Aku aja mandi parkir satu obat kiri. segala penyakit, kasih apa itu sauda habis beres. Nah, apa itu sauda kan obat segala penyakit. Puskesmas itu Parkir konek. obatnya. Nah, Parkir konek. harus ditingkatkan, pendidikan harus ditingkatkan ya. Semua lah. Parkir konek. Perumahan ya. Masalah keamanan ya coba bayangin sekarang Satu yang di kota besar Gak iya. yang Wah kasus keren kemarin, ini. Mesti ada pitak kepala kabeh sih aku lek gak cabang ngono yang iki. Bank BRI ya mas diculik, Terus? dipakai, dimatiin. Coba bayangin sudah tidak aman itukah negara ini? Mundur bentar ya, oh mas, kok ini gak apa-apa, mundur gak apa-apa. Kok gak gawangan nih, Bang? Kok ngumpul CCTV itu sudah mati. Ada anak kecil yang meskipun di pantai ya dari pihak Kemenkes yang saking laparnya ya, Yuk. ibunya diberokot di bulan Kemenkes kita yuk. Kemenkes sih. bulan itu ya Lurus bang ya bang. sakit di sini coba masalah ini sudah memikirkan infrastruktur Oh, dalam ini. Kok buri maintain ini. Lah nang ndi yo? masih makan bergizi gratis boleh nggak? Ya boleh tapi yo itu bagus banget karena untuk meningkatkan daya saing tapi mungkin agak terlambat benar ya sudah
Kalau hati bingung. Ditingkatkan semua pelajaran dari semua aspeknya, ya. Bonus itu bermodal, otomatis, nggak usah kita suruh memperpanjang, begitu masanya habis, ya. Asal tidak tercatat meninggal. Ya, coba bayangin ya, misalnya kamu meninggal nih, kan terikut di rumah sakit, ya. Tinggal input aja nomor ini meninggal, otomatis kependudukan kita. Kalau enggak, yang bisa mengproses itu, kalau enggak rumah sakit atau RT otomatis. Nah, orang udah punya SIM, barunya otomatis. Apa lah? Kamu kan kartu kredit uang. Kamu itu minta mohon diperpanjang atau otomatis datang sendiri ke rumah. Kamu tak ngomong. Terima kasih. SIM itu sudah cukup otomatis sendiri. Gak usah mau tinggal pakai. Ini contoh sampai contoh. Sebagainya semua kalau kita mau naik bisa naik sepeda motor. Saya tanya, saya ngajar mahasiswa, siapa di antara kalian yang cari SIM memang cari SIM hanya satu. Yang lain contoh yang SIM tes saya nggak boleh membuat saya jadi oh iya iya penting Apa yuk? dikasih para semakin banyak para semakin pelanggan tetap jasa sekarang ya kita ini sekarang kan dimanjakan mau belanja apa Ya Allah. supaya nggak bisa shopping dan sebagainya. Nah, itu bagus itu jasa itu semua. Mau periksa apa kamu ke dokter kan kalau Kalau ya bebas. Kalau ya aja mau pijet bela ya bisa ada. Tapi kan kalau yang nomor satunya tidak ada. Para pensiun apa ya? Bisa ada tapi nomor satu nggak ada ya. Di sini mau ke diri pindah di kono wae putih lembu apa ya? Sapa namanya? Berbagai makanan, berbagai macam ragam. Coba coba. Putih. Lemu, mana lemu? Ah.
negara kaya itu juga sikapnya saya investasi atau dapat Beda sama dari kota dari provinsi. mobil banyak Oh, putih ya. mau warga investasi Kan pikir doang. disebut orang miskin jika kamu disebut orang miskin jika kamu itu bisa bayar zakat Tapi di sini lagi ya rumah khusus moyang dengan dulu. zakat fitrah aja nggak Ya aku bisa dengar ya jiwa negara pas ngangkreng kemarin. Tapi gak kabeh. disebut fakir disebut orang kaya itu kan kalau bisa bayar zakat Pak. Kalau kita itu punya semua tapi kalau macam Islam kalau yang kaya Oh iya, aku yang beli kamu sampai kamu saving Kalau ada investasi masuk eta nonton tuh. Betul nih. penghasilan cuma sedang Makanya pengen setidaknya ikut asuransi itu termasuk salah satu indikator tapi BPJS juga asuransi ya masih sih Indonesia itu kan maunya negara maju jangan negara sekolah Tapi kalau tangga juga bisa. Kamu tambah pilih pak. Opo nih? Lambe gak cukup kabeh sana. Ya mulai balik sekarang ini tonton lagi jalan betul sih kami. Kalau BPJS tenaga Pria sih. tapi kan kalau di sini kerjaan kok nggak langsung kepakai kerja dipotong kan nanti pensiun tapi kalau kesehatan kan Tidak apa-apa. apa nanti triliun tapi kan Sekarang pensiun pak. yang pernah membagi Ini kalau cepetan udah turun ke Surabaya ya lagi. ditandai oleh Belum lah gak gelem longgar. Nyapa tak gak gelem longgar yo. investasi ke kami kan Indonesia tapi itu izinnya kamu semua dicarikan oleh negara karena dicarikan Ini kan master disediakan ada. Tapi ini kan. makanya itu memang benar tapi kemudian dapat punya dari negara nanti mau izin usaha sudah punya usaha mau rekrut karyawan Lete ya kuat. ya kan? mau Aku udah Surabaya. mulai jalan bahkan Yesus saya berapa ya? Usah ngono ulang tahun nah ormas ulang tahun ada juga oknum-oknum dari Bayangkara lah TNI dan Sumpah 17-an Persibaya menang mau berubah sing main sopo sing nyumbang sopo kena semua kasihan ini gak mau lari malah tapi bisa terus
semakin kaya mertuamu. Ya kan? Jalan di belakang mertua, gak berani kamu jalan di depan mertua. Dijundul kamu. Itu merdeka lah. Kedaulatan itu kemampuan untuk menentukan diri sendiri. Nah, kalau sudah berdaulat, nah untuk mengatur dan memutuskan aku masih mengatur dan Lu, jangan dulu. mengatur dan Anget, apa jeruk? Loro. Amerika itu konteks Trump apapun Trump tarik itu luar biasa. Dia itu sangat keren dalam konteks pertunjukan kekuasaan keren. Jadi orang bisa sekali banyak sekali jadi dapat kalau sudah berdaulat sudah mandiri ya masyarakat dan kalau sudah sampai 8 sekali dan jadi negara sosial lestari lagi udah kalau ini semua negara nggak pernah kehabisan karena nggak pernah kekurangan, tidak ada konflik, tidak ada keluhan, tidak ada kalau dibunuhkan ya tahu lah kadang-kadang ini kan digerakkan oleh kepentingan tapi trigger oleh perilaku ngapain Bos kego aja deh. masa joget gak iso dalam minimal pura-pura itu sedih ini opo kreatif kayak gitu besok gak berkelas gitu. Orang dirinya kan maksimal kan kasih DPR uang kasih semua naik terus akhirnya yang rumahnya jabatan bagian karena masa jabatan tapi tidak bagaimana naik oh enggak mau masyarakat mau Jakarta kan dapat ya kan sama ibu kos naik kalau di sini kalau di langsung kawan saya kopi susu Sentino 3 juta jadinya toko dosen di beban negara ini kota dewan ini atau sensitif ini dosen di beban negara ini atau sensitif dosen yang di dalam kita tak tahu di sebenarnya karena kita pelayanan. Nah itu 8 kesejahteraan. Jadi 2 hal ini aktivitas ekonomi dalam rangka untuk menjalankan ini semua diarahkan ditujukan untuk kepentingan dan disinkronkan dengan kesejahteraan ini. Itulah ekonomi. Sampai di sini ada pertanyaan.
Mas. Apa backgroundnya Mas? Iya Pak. Cita-cita ya Mas. Ini Oh, ya. kita Pak. Apa? Uner ini Pak. Oh, uner. Pegawai uner. Belajar dulu, koyo Gus Kasan dulu, betul. Urine buku tok. Aku yang Maria Agustina sampai sawah ya background sawah. Elis itu rumah sakit Lis, iya Lis. Iya Pak, RSUA Pak. Ini kan dari pilihan background ini menunjukkan siapa kamu. Singkat dari background jelas kamu. Setelah tadi jelas kamu ini ya. Mending markan ke Mas Yobun ini program ya. Ada kan menyembunyikan fakta Pak. Kasur Pak, belakang kasur. Kalau iya pinter mengemas tadi kan. Bagus ya. Penglihatnya gak jelas sih. Ini kalau namanya San Francisco Chicago. Itu San Francisco. Jasa itu nggak masuk angin, itu pas anginan terus. Panas bro di sini bro. Loh, akhirnya urip kabeh kon. Ayo kon ya. Lu jadi setia jeneng dalan Masya Allah. Kita jeneng dalan ini rumah Febri sudah di rumah itu ya. Febri Yulina itu di rumah. Pak Wasa mari sembahyang asar lah duhur. Nulis ini apa ini Pak? Pakai ini radio ya nulis ini. Ya suaranya Jelas Prof. masuk. Atur ya kan lampu tuh muntah. Oke, ada pertanyaan? Minyak temannya Surabaya banyak. Tidak Pak Eko. Tidak. Di luar. Semarang luar semua. Berarti ini kelas internasional ya, orang luar semua. Jadi internasional, interlokal ini lah. Kelas interlokal. Ada yang dari Surabaya. Kemarin adik kelas minta offline. Sudah mau minta offline. Tapi sebagian karena ada di luar jadi hybrid gitu ya. Karena untuk S1 sekarang sudah nggak boleh lagi Zoom kelas itu. Makanya Zoom mulai berkurang. Saya khawatir aja pembeli Zoom ini nanti bikin COVID lagi kan gitu. Akhirnya ya, kurang ajar ya. Kan sesuai lagu Zoom-nya ya. Harus hati-hati nih kalau teori konspirasi. Ya bikin penyakit supaya orang jadi beli Zoom lagi. Ini harus di balance ini ya. Zoom ini tetap harus dihidupkan. Kalau enggak kan prinsip hidup kepepet mulet. Kamu kalau lihat film-film apa ini film-film Mission Impossible gitu kan ya, konspirasi internasional nanti penyakit diciptakan pada dagangan apa harus dipikirkan. Zoom itu pengembangannya dari Tiongkok ya, COVID dimulai dari Tiongkok ya, tetap dirawat lah Zoom itu ya, kadang-kadang berujung ya. Tapi untuk S1 sekarang tidak boleh Zoom, harus offline ya. Kalau S2 ini kan karena kelas interlokal ya, masih diizinkan ya. Ini teman-teman chat mau hybrid Pak Eko katanya. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang jenis kuliah kan kudu ketemu. Bisa jenis kuliah teman atau enggak kan gitu ya. Nggak apa-apa nanti diambil rilis. Nanti kalau kuliah hybrid mungkin kuliahnya di ASEC ya, di AIL Kilantar 15. Nah itu bisa. Mungkin Prof. Yuk. Mau sekedar ini Prof. Penasaran saja Prof. Ini kan di sini kan tadi kan kita membahas indikator peningkatan kesejahteraan dari
ada 8 indikator Prof ya, dimana tuh indikator dari 8 itu terkait mungkin terkait tabungan Prof. Lalu penggabungannya ini antara dari makro satu ke makro lainnya Prof. Nah saya penasaran Prof tadi banyaknya beberapa di negara-negara maju ya tanda dengan ekonominya yang sudah bagus, sudah maju, tetapi tidak sedikit juga warga-warganya atau warga-warganya sendiri itu dengan kemajuan itu dan dengan segala interaksi atau kemajuannya banyak dari beberapa warga tidak sedikit yang terkena dampak atau efek samping dari kemajuan itu tadi Prof. Mungkin jika ditandai dengan kondisi psikis atau psikologis dari warganya itu sendiri. Banyak di negara-negara maju itu malah warga-warganya itu malah melakukan seperti kayak bunuh diri atau warga-warganya itu tidak bahagia. Nah, apakah kesejahteraan psikologis atau kebahagiaan dari warga negara itu bukan indikator atas peningkatan kesejahteraan itu tadi Prof. Ya, itu kita rasa penasaran saya Prof. Terus tadi bicara Prof, kebetulan ini di depan kantor kami sedang berlangsung juga demo dari kalau dari mahasiswa Islam Prof. Nah, sekarang masih demo juga masih berlangsung, malah mendirikan tenda nih Prof dari pendemonya, tapi nggak tahu nanti jam 6 apakah kan demo jam 6 ini. Nah, apakah masih akan harusnya sih jam 6 bubar soalnya kami di sini semuanya para pegawainya nggak ada yang bisa pulang, pagarnya ditutup semua. Oke, nulis ini kuliah ya, menghindari demo. Ya, sekoyon. Ya, lah. Pertimbangan ini ada kegiatan ini. Nulis. Coba kamu lihat 20 negara atau berapa negara yang negara paling bahagia, Finlandia, Denmark, Islandia, kayak gitu kan, negara-negara yang kategori ini, atau Swiss gitu ya, Swedia ini itu 10 tahun itu nggak pernah ada kriminal. Penusukan itu hanya permanen sekali tahun 2000. Itu pun Menteri Luar Negerinya karena ditusuk di badan 10 tahun. Memang kalau Jepang itu susit itu banyak ya, Jepang karena tekanan pekerjaan. Tapi Jepang itu tidak termasuk 20 negara. Coba kamu silakan, mungkin tidak termasuk 20 negara yang paling bahagia. Ya. Kan paling bahagia ya. Bahkan mereka itu sampai bingung apa? Kayak Norwegia itu kemarin, jangankan rumahnya, penjaranya itu loh, ya ada perpustakaannya, ada TV-nya di kamarnya itu, ada toilet pribadi, ada TV, ya, ada bahan bacaan, ada olahraga, sepi. Nah, orang Indonesia itu memang nggak ada yang bunuh diri, jarang, tapi dibunuh. Ya, kalau nggak dibunuh ditabrak, kalau nggak ada diculik, gitu ya. Memang orang Indonesia kan jarang, tingkat sosial bunuh dirinya rendah Indonesia. Tapi kan dibunuh, oke, gitu ya. Tingkat sentra. Jadi sebetulnya konteksnya bunuh diri itu tekanan, target. Kalau seperti negara Eropa bahkan, negara seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, Islandia, ya, itu dapat cuti 3 bulan dan belum dibayar. Suami itu apa itu juga dapat cuti, nggak hanya istri. Seperti kamu ini kan coba bayangkan saja. Tadi kan saya sebut sejahtera itu secara konsep itu nggak ada rasa takut. Kamu nggak berani pulang kan nonton di sejahtera.
Takut kan? Takut nggak kamu? Takut. Masuk kan katanya melong lewat pagar. Ya kan? Takut kan kamu? Loh saya harus pulang Pak, nggak peduli mau takut. Tapi kan takut kamu dilarang. Nggak ada ya. Tapi kan secara konseptual masih ada rasa takut. Perempuan harus pulang, nggak boleh kerja sampai malam. Ada rasa takut, nggak sentral. Gitu ya. Beda dengan masalah bunuh diri itu tekanan. Biasanya negara-negara dengan rasa tinggi seperti Jepang dan sebagainya. Orang Jepang kan tidurnya kebanyakan yang bekerja itu di kondominium rumah seperti tadi ya. Biasanya habis kerja malam supaya menghilangkan tekanan kan gitu ya. Biasanya tidak tidur kan kalau yang kelas pekerja itu kan rumahnya kecil-kecil. Ya ketika siang ya sebenarnya. Jadi ukuran bahagianya itu, sejahteranya itu ya nggak ada rasa takut gitu ya. Pelayanan negaranya luar biasa ya. Mau apa gitu, semuanya sudah terpenuhi. Ininya ada, semuanya ada itu sudah. Ya kayak urusan dunianya itu sudah selesai amaliannya ini ya. Gitu. Jadi jangan dilihat kis-kis itu negara yang mempunyai tingkat bunuh diri ya. Cari perkara. Contoh misalnya Israel boleh menang lawan Palestina, tapi kan tingkat stresnya tinggi. Para tentara itu banyak yang bunuh diri, banyak yang membantah, desersi dan sebagainya. Ya. Nah, kalau ukuran apa itu kesejahteraan ukuran dengan bunuh diri yang nggak nyambung. Ini sebenarnya faktornya adalah pressure, tekanan, tuntutan. Ya. Kita itu orang Indonesia kan juga banyak tuntutan, tekanan. Kalau nggak dari istri kan mertua. Ya, anak, istri, mertua nuntut kan, bos, ya, lingkungan, ya, nah, itu kan dituntut kan, istri, anak, orang tua, mertua, bos, lingkungan, teman-teman usaha, apa semua kan itu membuat stres, tapi kan jarang. Kenapa kira-kira kita itu pressure-nya tinggi? Tapi kenapa kita kok nggak seperti banyak negara seperti Jepang? Kenapa? Ya kan relatif rendah kan kamu diri di Indonesia. Ya ada sih 1-2 itu masih salopan karena putus cinta kan gitu aja. Tapi kenapa secara umum kita itu pressure-nya tinggi? Lingkungan juga menuntut kita harus menampilkan peran ini, harus sekolah, harus sesuatu. Tapi kenapa kok nggak ada? Kira-kira kenapa ya? Karena religius. Iya, mungkin faktor agama Pak emang. Oh Indonesia ini religius. Saya tadi ditunjuki kok orang Indonesia. Kenapa bisa religius itu salah satu, tapi ada poin yang paling penting. Karena di Indonesia itu akeh koncone, ya, konco melarat akeh, halnya gue umum, konco sumpek ya akeh, sepodo kabeh, konco mendem ya akeh, banyak jumlahnya. Orang yang sosialisasi itu orang yang tidak bisa menerima. Dia nggak banyak teman. Coba kamu perhatikan. Warung kopi di Indonesia ini 24 jam. Game 24 jam. Semua itu bisa. Ada pelanggan. Dan ada listening. Merasakan pembenar terhadap orang goblok lagi. Gitu ya. Itu kondisi sosial referensi kita itu pandai mencari listening alasan pembenar. Kita ini bangsa yang pintar cari alasan.
kamu nggak sinau, nggak belajar kan, mesti punya alasan. Kita ini itu bangsa yang punya reasoning. Kenapa korupsi itu sudah tahu hukumannya, kenapa kok bupati kepala daerah yang korupsi? Iya. Ini sudah tahu, no. Tapi kan tetap dilakukan. Kocone kan. Karena nggak ada hukum punishment yang itu dijalankan dengan benar. Coba perampasan aset dan hukuman mati itu itu dijalankan apa ya punya Cina kan kasus Wamenaker itu udah wis nyata-nyata pengen ane berapa hari mati macam gitu gitu yogo gitu jadi Prabowo ini kita dipandangannya ngomong di samping sebagian, tapi biasanya kalau orang yang religius itu nggak kerja di sini, teraliniasi, terlalu religius. Yang kerjanya ini kan excuse-nya, permisifnya itu tinggi. Yang terlalu religius akan memilih menghindari pasti. Coba kamu punya teman yang terlalu religius sih malah kan kerja di tempat pabrik-pabrik di mana dia nggak siap untuk menerima realita. Dengan ini cepat berarti kan belum lagi muslim ya, orang muslim kita ini ya dan tiap hari Jumat itu dinasihati oleh Jumat. Kenapa masih melakukan? Karena oleh sholat Jumat turun tadi sing nasihati sing kuat baik saja nih siapa dong kan kurang apa tiap hari nasihati tiap hari Jumat nasihati tidak dipakai menjadi kondisi. Nah saudara-saudara ngomong-ngomong tentang religius tadi, karena ini di Surabaya sudah maghrib dari tadi jadi sudah terlambat, maka kelas saya sementara saya akhiri sampai sini ya. Kamu sih Mas Farhan ini ngomong religius boleh wiyara ibadah maghrib kita dulu. Saya ini ada di lantai 15 ini mulai gelap ya. Karyawan saya sudah pada pulang, saya sendirian untuk melayani pelayanan publik yang nomor 2 ya. Karena Elis kami feelingnya coba kayak feeling mau wis boleh ya. Oke, saya kira itu ya untuk sore hari ini kita sudah paham tentang, insya Allah mudah-mudahan paham tentang sesungguhnya konsep filosofinya dari ekonomi publik itu apa. Mohon maaf ya untuk kelas saya akhirnya lebih awal ya, ini termasuk bentuk korupsi waktu ya. Meskipun kamu senang bisa mari ya bisa jadi senang tapi kan ya berarti kita ini berjamaah melakukan kesalahan ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini ya. Yang hebat itu beras ya, dari tadi itu cuacanya tetap konstan ya, tetap awan tetap ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Eko. Bukan kabar, Penasehat. Kapan mana acara tutup? Iya. Kapan mana? Lamongan. Kayaknya ini alamat kasus hidup. Saya enak nyetir yo. Kamu enak kan nyetir, Pak? Apa? Enak kan nyetir?
sana, contohnya pakai kecil-kecil loh. Oh iya. Contoh, apa ya? Apalagi bisa. Bisa nih. Emang aku yang bisa kan? Iya. Ini banget ya. Kita boleh beli mas, aku ini kayak mobil. Wah, gua kayak apa mas? Mobil mas, mana ahli aja ini bisa. Pakai, jangan ini berdiri kita pakai. Ini ada apa? Mana tahu mas? Nah, ini mas, ayam kalau mobil kita mas, mas. Nanti lagi nih mas, masa baru ntar aku ayo, monggo. Kakak belum ngaku dulu. Katanya sampai deh itu kan dulu. Udah. Iya. Oh, itu terus ya Bapak, baju Bapak. Masa boleh dulu. Gak boleh kena kok. Bayarnya ya, juga balik gak ngomong. Jadi pakai DJ ya. Kita reklame ya. Bayarnya kamu tolong. Ya Allah. Markeban. Ayo mas, ayo mas. Ayo pesen ayo. Sudah yuk. Ayo pesen ayo. Warung bang asli. Ya, ayo, saya iso. Gak iso. Enak kan kuat mas, jadi gak kuat. Nang pas coba mas. Ayo. Yuk, habis ini yuk kamu itu ngajak mau. Nah, itu kamu mau ngomong. Iris. Nah, iris kok. Kayak nang mana? Nanti itu balik. Tengok. Kok itu nih? Dua ya. Dua mana? Mau ngopo? Anu numpak kabeh ya. Tapi kerjanya gitu. Nggak boleh mas. Ampun. Nggak apa-apa Pak. Tadi saya itu ampun. Ampun tetap nih. Iki lho, Bang. Pakai Bang iki, Bang. Aja rokane iki lho terus Bang. Bisa. Ayo terus. Kamu tahu isinya di dalam mobil? Di dalam mobil itu isinya apa? Kalau buka kan luarnya, ada apa? Angin. Makan dikit kasihkan. Dulu Lisa yang bekan. Pingsan bos. Ayo, kamu bisa. Kamu bisa ngicot nganggur ya? Kalau ngicot rumah dibawa pulang. Kalau di bapak gor. Ya. Mau orang dia loh nggak? Benar nonton. Saya bintang. Oh, betul betul. Oh, Ya. bungkus begitu tuh. Nggak bisa. Dia ada tuh. Katanya pembawa. Ya ngerti, Bang. Ayo yang tahu Rizky mas dulu aku. Sekolah ada Pak ya.
mati kan? Apa kan dari balik tambungnya kan kalau ya dulu ilmunya mereka tahu yang di sini tambungnya itu tak benar. Oh boleh. Oh sekarang langsung mudah banget. Mudah banget cantik. Tapi di arah ini Madura mau, mana pak? Oh ya benar, cuma itu bukan Madura. Karena Madura benar kan? Iya. Karena arah ini Madura gue enggak. Belum. Rumah kayak ayam itu. Ya Ya Allah, ini loh bang. biasanya gue bantuan saja deh. Bang, ini loh bang. Ini loh. Kayaknya deh. Ini loh. Boleh rode bantu deh jadi. Boleh. Kata apa Pak? Terusan Pak? Zoom. Hah? Kalian jangan ngetek. Kalah bang, terusan bang. Kapan? Rabu Kemis. Ambil buka harus ini bang. Orang nggak bisa sekolahan. Ya perempuan sekolahan. Jadi itu baru. Oh iya. Itu sih Eman Jum. Ayo yuk. Tarik bang, asli bang. Modal. Eman Jum. Sama saya Eman nih Pak. Keluarkan bang. Mangan rumah.